Halo, Assalamualaikum. Swadihap, saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar caranya bikin karakter yang kuat. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, pentingan karakter atau ceritanya sih sebenarnya? Sabar, sabar. Kita bahasnya nanti setelah kamu subscribe channel ini. Cepetan, langsung di subscribe sekarang. Terima kasih. Untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis premis, konflik, karakter, tips, dan lain-lain intinya tentang kepenulisan. Dan untuk kamu penonton lama, respect. Tadi saya udah nyinggung sedikit ya, di video kali ini tuh kita bakal belajar caranya bikin karakter yang kuat. Nah, tadi saya udah nanya di awal video, pentingan karakternya atau ceritanya sih BTW? Kita buktikan pentingan karakternya atau ceritanya. Misal, ada satu cerita dengan dua karakter yang berbeda. Dua karakter yang berbeda ya. Misalnya, dan tetangga lagi nyuci piring nih kayaknya. Karakternya ada dua. Yang pertama itu adalah ibu rumah tangga, usia 50 tahun, udah. Yang sini, karakternya ibu rumah tangga, 50 tahun, suka main Instagram, dan suka dandan, misalnya. Kita kasih konflik. Kita kasih konflik. Konfliknya adalah anaknya belum pulang sekolah dan nggak ngabarin. Kira-kira dari kedua karakter ini, penyelesaian masalahnya bakalan sama atau enggak? Pasti beda. Misalnya karakter yang pertama ya, ibu rumah tangga, udah tua, gaptek. Atau nggak bisa, ya udah ibu tua gaptek gitu. Dia pasti langsung kebayang nih, kalau misalnya ibu-ibu, anaknya belum pulang, pasti nyari ke rumah temennya, balik lagi ke sekolah, nanya teman-teman ibunya. Maksudnya, teman-teman ibunya, emang dia kenal ibunya. Maksudnya ibunya dari teman-temannya gitu. Ini gitu. Ini yang pertama, karena dia cuma ibu-ibu rumah tangga, tua, dan gaptek. Tadi ini ibu rumah tangga, tua, tapi suka main Instagram dan dandan. Dia sebelum berangkat udah pasti dandan, karena emang karakternya kayak gitu kan. Terus dia suka main Instagram, dia udah pasti nulis snap di Instagramnya, yang lihat anak gua tolongin dong, kabarin ada di mana misalnya. Atau dia bisa nge-DM teman-teman anaknya, atau dia bisa nge-DM teman-teman sekolahnya, teman-teman atau guru-gurunya. Intinya dia tuh aktif media sosial gitu. Terus dandan dong, karena dia udah dandan, dia udah update, dia udah snap, abis itu sama dia pasti nyari ke sekolahnya, niatnya ya. Niatnya itu pasti dia nyari ke sekolahnya, nyari ke teman-temannya dan lain sebagainya. Tapi dari sini aja udah kelihatan ya bedanya. Yang ini dia udah kalang kabut nyariin, yang ini ya udah masih dandan, masih snap dan lain sebagainya. Dari dua ini aja nih udah beda. Penyelesaian konflik aja udah beda, yang ini gimana, yang ini gimana. Suruhan mana kalau kamu bikin cerita ibu-ibu rumah tangga yang biasa aja atau ibu-ibu rumah tangga yang suka dandan dan main Instagram? Jadi mendingan mana sekarang? Pentingan karakternya atau ceritanya? Balik lagi, kalau cuma ada ceritanya tanpa ada karakternya, ceritanya nggak bakal jalan. Kalau cuma ada karakternya tanpa alur, tanpa cerita, ya ceritanya nggak jalan juga lah. Jadi sama-sama penting. Nah, saya bakal ngasih tips ke kamu nih, gimana caranya karakternya ngambil solusinya tuh variatif gitu, nggak cuma satu atau dua cara gitu. Sebenarnya ada tiga cara yang bisa kamu lakuin kalau misalnya kamu mau cerita yang karakternya kuat. Yang tadi saya bilang, karakter kuat itu bisa ngambil solusi lebih banyak variasinya. Kalau yang tadi misalnya ini kalang kabut, bahkan dia belum jalan pun kemana-mana dia udah bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, anaknya itu, teman anaknya maksudnya dia ngebalas DM-nya misalnya. Atau ada yang balas snapnya. Tanpa harus gerak, dia udah dapat solusinya. Yang ini, dia udah kalang kabut nyari ke temennya, ke sekolah, belum tentu ketemu sama anaknya. Caranya ada tiga. Yang pertama itu kamu tentuin psikologisnya, fisiologisnya, dan sosiologisnya. Saya ulang ya, psikologisnya, fisiologisnya, dan sosiologisnya. Aduh kak, kayak IPA. Sebenarnya gampang kok, nggak kayak IPA. Kita bahas satu-satu ya. Tadi yang pertama adalah psikologis. Psikologis itu berarti gaya hidup, bahasa, gaya. Intinya ya psikologi ya. Berarti kalau contohnya itu kayak ibu rumah tangga, suka dandan, nah itu psikologis tuh. Jadi yang psikologis. Yang kedua, fisiologis. Kalau katanya fisiologis berarti tentang fisik, berarti gemuk, kurus, pakai kacamata, suka pakai rok, daster, gitu-gitu. Jadi intinya yang dilihat dari fisiknya. Lalu, sosiologis. Sosiologis itu berarti kehidupan sosialnya, misalnya dari pendidikannya, status ekonominya, ABCD gitu misalnya. Dan itu adalah sosiologisnya. Jadi kalau psikologisnya dari psikologinya,
Kalau fisiologi itu dari fisiknya, kalau sosiologis itu dari sosialnya, gampangnya kayak gitu. Contohnya apa sih Kak sebenarnya? Contohnya dong, contohnya. Kita kan belajar harus dapat contoh dong. Bener dong pasti. Tadi saya udah bilang Kak, kalau psikologis itu berhubungan sama gaya hidupnya, bahasanya dan sebagainya. Misalnya ibu rumah tangga, suka dandan, main Instagram. Nah itu tuh contoh dari psikologis karena emang psikologisnya atau tingkah lakunya tuh kayak gitu. Nah kalau fisiologi, fisik ya. Kalau ibu-ibu nih kira-kira fisiknya gimana sih? Suka pakai daster misalnya, gemuk misalnya, pakai kerudung. Jadi intinya ibu-ibu itu looknya kayak gimana, fisiknya kayak gimana, itu fisiologi. Kalau sosiologi berarti sosial budayanya atau sosial ekonominya misalnya. Misalnya yang tadi nih, ibu rumah tangga tua nggak bisa main Instagram atau gaptek. Nah, dia tuh tinggal di mana? Di perkampungan kah? Di kota? Di pinggir kota? Misalnya, itu sosiologinya. Terus dia misalnya lulusan SMP, lulusan SMA, itu juga psikolog. Apaan tuh? Misalnya dia lulusan SMP, lulusan SMA, itu juga jadinya sosiologinya gitu. Kita recap ya. Ini adalah 3 cara yang bisa kamu lakuin kalau misalnya mau bikin karakter yang kuat. Yang pertama tadi lihat dari psikologinya, yang kedua lihat dari fisiologinya, dan yang ketiga lihat dari sosiologinya. Sebenarnya 3 cara ini udah saya tulis di buku ini. Dan lagi PO nih sekarang, kamu harus beli dengan harga PO-nya. Jangan sampai nanti di harga nggak PO-nya karena harganya 75.000 ya kan, sayang juga. Dan lumayan 20% buat ongkirnya nggak sih? Kalau misal kamu mau beli, di bawah saya tulis link, kamu klik itu langsung ke pembeliannya. Kalau misalnya mau di Shopee atau di Tokopedia, nanti juga ada. Langsung aja chat adminnya kalau misalnya mau beli buku nulis novel versi gampang ini. Gitu. Jadi sekian, terima kasih sudah nyimak. Bye-bye.